Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan judul God hates the sin but love the sinner, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, Allah membenci dosa tetapi menyayangi atau mengasihi orang-orang yang berdosa. Nah, ini sebuah kebenaran yang menguatkan kita, menghibur hati kita ketika kita menjalani hari-hari kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti kita ada kelemahan, kita masih hidup dalam tubuh yang lemah ini, dalam kedagingan kita, dan kadangkala kita melakukan dosa tanpa kita sengaja, ya. Terlepas dari yang disengaja loh berulang-ulang. Tetapi kembali lagi, ya, kebenaran firman Tuhan katakan bahwa God hates the sin but love the sinner. Allah membenci dosa tetapi dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dari Mika 7 ayat 19, teman-teman bisa lihat di bagian bawah, dikatakan bahwa biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Nah, teman-teman, dari kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya saya melihat bahwa ada kemiripan, ya. Kalau kita merujuk kepada cinta dan dosa, itu ada kemiripan, ya. Kemiripannya dalam hal apa? Kita bisa lihat di slide selanjutnya bahwa cinta itu dari mata turun ke hati, ya. Benar, ada orang mengatakan bahwa cinta itu dari mata turun ke hati, kecuali kita mungkin, ya, ada teman-teman yang mungkin saudara kita yang tidak bisa melihat, tunanetra, mereka buta, ya, mereka nggak bisa lihat, ya, cinta mereka itu bisa muncul memang dari istilahnya dari hati mereka ketika mereka dikasihi, ketika mereka diperhatikan, ada yang membantu mereka, cinta mereka muncul. Tetapi kalau orang normal, ya, orang pada umumnya, maka ketika kita menyukai seseorang, mencintai seseorang, mengasihi seseorang, ya, menginginkan seseorang untuk menjadi pasangan kita, maka pasti dimulai dari mata kita. Ketika kita melihat dia sebagai wanita yang cantik, pria yang baik, ya, pria yang ganteng, ya, pria yang suka menolong, membantu, dan akhirnya dari mata yang kita lihat, ya, turun ke hati, menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik kepada dia sehingga dia juga menyukai kita. Nah, demikian juga, ya, dosa, ya, cinta dan dosa itu punya kemiripan, ya. Jadi dosa itu dari mata turun ke hati, menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau teman-teman lihat di Injil, ada bagian-bagian di khotbah Yesus. Di situ Yesus memulai dengan, kalau matamu itu membuat kamu jatuh dalam dosa, lebih baik dicungkil. Maksudnya bukan harafiah berarti kita sudah berdosa langsung kita cungkil mata kita. Tidak, tetapi itu berbicara tentang kamu harus menjaga matamu sebaik-baiknya, karena mata itu mempengaruhi seseorang untuk berdosa, ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, ketika dia ingin melakukan sesuatu dengan apa yang dia lihat, dan itu menggerakkan hati dia sehingga dia melakukan hal-hal yang jahat. Jadi ada kemiripan antara cinta dan dosa, ya, dari mata turun ke hati, menggerakkan seseorang untuk melakukan yang benar atau melakukan yang salah. Dan teman-teman, kalau kita lihat dalam Mika, kembali lagi dikatakan bahwa Tuhan, ya, kembali menyayangi kita, ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kalau kita tahu bahwa di dalam kitab Mika, ya, itu dikatakan bahwa orang Israel itu sudah melakukan ketidakadilan, korupsi, kejahatan, mereka menginjak-injak hak orang miskin, tetapi Tuhan kembali lagi mengingatkan mereka, meskipun mereka sudah sangat bejat, sudah sangat berdosa, yang Tuhan benci adalah dosa-dosa mereka. Tuhan mau kembali lagi, ya, sebagai orang-orang yang berdosa, mereka meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Kalau kita lihat di dalam Mika di bagian itu, ya, di dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan bahwa biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita bisa lihat, ya, sesuai dengan dasar perenungan kita. Dan kalau teman-teman melihat bahwa
lihat dan ketahui bahwa tubir laut itu adalah sebuah dasar laut yang sangat dalam, ya. Jadi di laut ada dasar itu biasa seringkali dikatakan tubir, ya. Maksudnya ini sebuah kiasan ketika Tuhan melemparkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, itu sebuah kiasan atau simbol dari apa yang ingin Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan mau berubah, Tuhan tidak akan menghitung, Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan, ya. Dan kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Terlepas dari kalau kita memang sengaja untuk melakukan dosa terus, ya, menyakiti hati Tuhan dan punya pikiran bahwa oh Tuhan tetap mengasihi saya, itu bukan maksud dari ayat ini, tetapi bahwa di dalam keterpurukan kita, di dalam keinginan kita untuk lepas dari dosa, ingat bahwa Tuhan mengasihi kita orang-orang berdosa dan Dia akan melemparkan dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dia tidak akan mengingat dosa-dosa kita karena Dia sangat mengasihi kita. Ada sebuah perkataan dari seorang paus, ya, paus yang sangat terkenal, namanya Paus Pius, ya. Dia lahir 1792 dan mati 1878. Ada sebuah perkataannya yang sangat terkenal tentang bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Dia katakan bahwa Tuhan membenci semua dosa kita, namun Tuhan tidak pernah membenci kita. Ini adalah suatu paradoks terindah di dunia. Paradoks adalah sebuah keadaan benar dan salah yang terjadi secara bersamaan, ya. Jadi paradoks itu adalah keadaan benar dan salah yang terjadi secara bersamaan. Tetapi bukan berarti benar dan salah itu bisa menjadi satu, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa keadaan itu terjadi secara bersamaan. Dan kembali lagi dia katakan bahwa Tuhan membenci semua dosa kita, namun Tuhan tidak pernah membenci kita. Ini adalah suatu paradoks terindah di dunia. Oleh sebab itu nikmatilah kasih Allah dengan bertobat, ya. Jadi dia katakan kalau kita lihat bahwa Tuhan mengasihi kita, nikmati, tapi kita harus bertobat dari segala dosa-dosa kita. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, ya. Saya tahu anak-anak muda banyak sekali cobaan, ya, ada banyak sekali ujian, ya, ada banyak sekali godaan yang seringkali menggoda kita, bahkan anak muda seringkali jatuh dalam dosa yang sama. Kita berjanji untuk bangkit, tapi ketika kita udah jalan, kita jatuh lagi, ya, mungkin karena kekuatan kita. Tetapi ingat, di dalam kelemahan-kelemahan kita, ya, di dalam keterpurukan kita, bahkan mungkin teman-teman saat ini sedang berada dalam dosa-dosa yang kita sembunyikan, ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita bertobat, ya. Dia membenci dosa-dosa kita, tetapi Dia mengasihi kita sebagai orang-orang berdosa supaya kita menjadi anak-anak muda yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita hidup benar, Tuhan pasti akan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kembali lagi mengingatkan kami bahwa di dalam keterpurukan kami, di dalam dosa-dosa yang kami jalani, kami masih terikat dengan dosa-dosa kami. Kami punya keinginan untuk bangkit, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan supaya kami mau berlari kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami orang-orang berdosa. Tuhan mau kami menanggalkan setiap dosa kami dan mengikut Tuhan dengan benar. Mampukan kami menjadi anak-anak muda yang kuat dan hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kami yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Ingat, mulai Sabtu depan, ya, kita akan ibadah pemuda offline yang pertama. Jadi kita akan ibadah tatap muka. Sejak awal Maret kita sudah tidak ibadah lagi tatap muka. Jadi teman-teman, sampai ketemu Sabtu depan di ibadah offline pemuda. Tuhan memberkati kita semua.